Ya, shalom, salam. Ya, puji Tuhan pagi ini kita sudah dikasih berkat sama Tuhan, yaitu hujan berkat. Amin. Jadi kalau ada hujan jangan marah-marah saudara, itu berkat. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan bicara tentang who am I? Siapakah aku? Wah, itu matanya melotot ke atas ya. Ya. Kalau saya kasih gambar orang nanti ada yang tersinggung ya, pakai ini aja ya. Ya. Siapakah aku? Seperti dikatakan tadi oleh Pastor Daniel bahwa kita bukan orang yang amnesti atau kita lupa siapa diri kita. Amnesia ya. Ya, bukan orang yang lupa diri, ya. Bahkan ada orang yang lahir tidak tahu siapa orang tuanya. Ada yang ditanya, orang tuamu siapa? Orang tua saya pohon. Loh kenapa? Karena waktu kecil saya ditemukan di bawah pohon. Ada yang bilang orang tua saya itu truk, karena waktu kecil dia dibuang oleh orang tuanya di truk, di bawah truk, ditemukan di bawah truk. Jadi dia tidak tahu orang tuanya siapa. Ada beberapa orang yang masuk panti asuhan, dia tidak tahu siapa diri dia. Dia tidak tahu orang tuanya siapa. Ya saudara, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat, apa kata orang, ya next. Apa kata orang tentang Anda? Nah, ini beberapa yang saya temukan ya. Kamu itu, ada yang bilang, kamu itu keturunan orang yang sial. Kamu tuh orang yang dikutuk. Lalu, dari sononya memang kamu tuh begitu sudah. Ya. Kamu keturunan orang yang gagal. Kamu orang yang suka sakit-sakitan. Kamu orang yang tidak punya masa depan. Kamu orang yang gak jelas. Gak tahu kamu ini anaknya siapa. Itu kata orang, saudara. Dan mungkin ada yang lain, saudara. Bahkan kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak tahu tujuan hidup kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benar kata orang-orang itu terhadap diri saudara? Nah, sekarang kita cek. Oke, next slide. Oke, sekarang tadi kata orang, sekarang kita lihat kata Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan. Nah, pagi hari ini, nah, ini yang interesting ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah, yang tadinya kata orang, yang tadinya kata manusia, kamu siapa, kamu ini, kamu dan seterusnya. Tapi seolah-olah kita ini menjadi orang yang tidak jelas. Menjadi anak Tuhan yang, menjadi anak-anak yang tidak jelas. Menjadi pribadi yang tidak jelas. Jadi siapakah aku? Yang pertama, menurut firman Tuhan, satu. Nah, satu itu aku jelas. Coba diserat kiri kanan. Aku jelas. Ya, colek kiri kanan. Aku ini jelas loh. Jelas ya. Nah, jelas ya. Ya. Yang pertama, aku jelas itu bahwa seorang anak atau seorang manusia itu memiliki bapak dan ibu secara daging. Atau family. Pasti ya, nggak ada yang tiba-tiba datang dari langit, jebluk gitu ya, nggak. Semua pasti ada orang tua. Walaupun saudara masih kecilnya ditemukan di pohon atau ditemukan di mana, tapi saudara pasti punya orang tua. Ya, amin. Jelas ya punya orang tua ya, bukan tidak jelas. Nanti ada beberapa kesaksian akan saya berikan. Nah, lalu yang selanjutnya, bukan hanya bapak secara daging, tetapi memiliki bapak secara roh yang memberi hidup. Oke, kita baca firman-Nya. Ya. Ini dalam bahasa Inggris lebih jelas ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 9. Ya. Kita baca yang bahasa Indonesia dulu deh ya. 2, 3. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Amin. Nah, kalau dalam bahasa Inggris versi King James itu dikatakan Father of our flesh. Jadi Bapa di dalam daging, yaitu Bapa kandung kita, jasmani. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Nah, lalu which connect us. Jadi corrected us.
Jadi bapa yang secara daging itu, secara jasmani itu yang mengoreksi kita. Makanya ada orang tua tuh bilang, jangan kesini nak, jangan kamu begini, ya. Ya, bapak itu orang keluarga atau bapak, ibu, orang tua kita tuh selalu bilang jangan begini, jangan begitu. Nah, bayangkan kalau seorang anak tidak punya orang tua atau orang tuanya tidak ada, meninggalkan keluarganya. Tentu dia kurang koreksi. Tidak ada yang mengoreksi dia. Mungkin ada, kalau dia tinggal di panti asuhan ya mungkin ya begitu juga, bukan orang tua kandung, saudara, beda. Ya. Kalau di bahasa Indonesia diberikan ganjaran ya, dalam bahasa ini dikoreksi. Nah, oleh sebab itu kita harus menghormati orang tua kita. Amin. Nah, secara daging. Nah, lalu yang kedua, kalau demikian kita juga harus lebih taat, lebih hormat lagi kepada takluk, ini subjection ya, takluk tunduk kepada Bapa di surga yang adalah Bapa kita di dalam roh. Amin. Saudara, mungkin Bapa kita di dunia ini mungkin bisa meninggalkan kita. Ibu kita bisa meninggalkan kita. Mungkin divorce atau dibawa wewe gombel dan seterusnya. Tetapi kita punya Bapa di surga. Beri tepuk tangan. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaanmu, dari mana kau pun, apapun kulitmu, warnamu apa, Tuhan kita mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, saya mau beri satu kesaksian saudara. Kira-kira 15 tahun yang lalu, ada seorang anak muda umur sekitar 23 tahun, waktu itu kami masih pelayanan di Kalimantan. Dia tidak ada hubungan darah sama saya sekalipun, dia orang Chinese, masih muda. Jadi dia bertobat di Jakarta, dia pulang, dia ke Balikpapan dengan salah satu leader kami, dibawa terus dibilang, oke Pak Endu nih, ajak dia kalau pelayanan kemana ajak. Ini anak yang baru bertobat. Dan kisahnya dia sangat tragis saudara. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya dan ayahnya meninggalkan dia waktu mereka masih kecil. Mereka ada 4 laki-laki. Ya. Dan dia bercerita, dia hidupnya nakal sekali. Karena tidak ada pengawasan. Ibunya juga sibuk bekerja, papanya sudah tinggalkan dan sudah dibawa sama wewe gombel. Akhirnya dia nakal, dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke dunia malam ya, segala macam. Tukang berantem, pokoknya nakal sekali. Tapi waktu dia bertobat, ya saya nggak banyak cerita, cuma dia bertobat, lalu dia ikut sering sama saya pelayanan karena saya di misi, jadi berkirim ke beberapa cabang kami di Kalimantan, pelayanan. Saya pikir sama Ibu Gina ya, sama istri saya, ya biasa aja kita pelayanan baik sama dia. Satu kali dia datang ke, waktu itu kami masih punya office ya di Kalimantan, dia datang sama ibunya, dari Sulawesi bersama dengan ayah tirinya. Datang ke kantor sama saudaranya, ketemu dengan saya di begini. Salam Pak Endu, iya. Gimana? Saya mau menikah. Nah terus hubungannya apa sama saya mau menikah? Datang ke saya. Saya minta Pak Henry dan Ibu Gina jadi orang tua saya. Hah? Tidak ada hubungan darah, tidak ada saudara bukan, bukan. Tapi ibunya meminta supaya saya dan Ibu Gina mewakili menjadi orang tua pada waktu, ternyata saya pikir cuma menikah aja, ternyata nanti Pak Henry sama Ibu datang ke sana dipersiapkan, ini pakai adat ini, Chinese. Waduh saya nggak ngerti nih, apalagi training dulu kita akhirnya, training. Pertama tunangan dulu, jadi bawa kalung kalau tidak salah ya, kasih kalung gitu ya. Saya kira rantai kapal soalnya, bawa kalung. Ajarin, jadi datang tunangan, terus kemudian 6 bulan kemudian baru itu tunangan dan lamaran ya habis itu ya, saya lupa juga, sudah agak lupa. Sampai dia menikah, sampai mobil pengantin saya yang setir, dia minta, saya yang setir mobil pengantinnya, coba. Ini pendeta merangkap supir saudara ya, nggak apa-apa saudara. Ya, kami urus semua selesai sampai dia menikah. Dan sekarang dia sudah jadi gembala saudara. Dan punya gedung gereja sendiri di Kalimantan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari orang yang tidak berguna, dari seorang yang nakal. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, semua itu ada proses saudara. Tidak ada yang instan. Yang instan itu mie saja. Semua perlu proses saudara. Berapa tahun dia setelah bertobat, dia berproses. Tapi dia aktif, dia melayani, dia berdoa. Saudara, kalau kita
Berhubungan seperti para leader, kita semua sini bisa kita kelihatan. Tetapi dengan Bapa segala roh ini, Father of the Spirit ini ya, itu kita harus masuk dalam doa, saudara. Enggak bisa kalau enggak berdoa. Enggak bisa, saudara. Dalam doa, dalam puasa. Ini yang saya punya anak angkat ini, saudara. Waktu ketemu saya beratnya 120 kilo, saudara. 3 digit, saudara. Tapi setelah dia bertobat, dia hidup baik. Ya mungkin 80 lah kemarin ya, nggak salah ya. 70. Banyak diskonnya sudah ya, puji Tuhan. Nah, jadi orang itu waktu dia mengikut Tuhan harusnya berubah. Harusnya berubah. Berubah menjadi baik ya maksudnya ya. Tapi kalau Anda tidak berubah, this is the big question. Karena kebanyakan orang hanya mengambil contoh, melihat bapak jasmani atau melihat kehidupan yang umumnya orang. Ah dia juga gitu, aku juga gitu, kalau bisa lebih parah lagi dari dia. Salah saudara. Kita punya Bapa di surga, kita punya firman Tuhan, amin. Yang akan mengoreksi kita, yang akan menuntun kita, mengubah hidup kita. Ya saudara, saya melihat bagaimana itu seseorang bisa berubah dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan saudara, berkat itu bukan bicara uang saja saudara. Uang itu salah satu bagian berkat. Ya. Tetapi kita bisa menikmati secara menyeluruh saudara ya, secara holistik, sehat, ya terus apa lagi? Punya koneksi yang baik, punya teman-teman, komunitas yang baik. Harus punya komunitas saudara. Kalau saudara nggak punya komunitas, saudara nggak bisa share, saudara nggak bisa tukar pikiran, kita tidak bisa saling membangun satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau saling membangun satu dengan yang lain. Harus ada teman, harus ada sahabat, harus ada apa lagi? Komunitas yang baik. Ya, kalau saudara kita tidak punya connecting, kita tidak menambah sesuatu di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Oke, yang kedua. Next. Iya, puji Tuhan. Tadi yang pertama aku jelas, baru yang kedua aku segambar Allah. Coba lihat mukanya sebelah. Ini mukanya kayak siapa ya? Nah. Segambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 dan sampai 28. Mari kita baca sama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi kita ini segambar dengan Allah. Bukan sembarangan kita ini. Amin. Coba colek kiri kanan, Anda tidak sembarangan. Wow. Bukan didesain dengan acak-acakan. Model saudara dengan saya ini bukan di model-modelin sembarangan sama Tuhan. Ya. Nah, tapi ini juga harus diingat saudara. Segambar dengan Allah itu kita harus ingat. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan di antaranya. Tapi ada kan yang di antaranya? Dan. Ya saudara. Jadi Anda itu jelas gitu loh. Female or male. Ya. Or ya. Ini jangan salah ngomong ya, bisa danger sini. Ya. Jadi ada seorang pria datang di waktu masih di Kalimantan pelayanan yang lalu ya, datang di satu tempat ketemu sama saya. Orangnya sterek. Apa kok sterek ya? Apa ya? Kalau sekarang tuh nge-gym itu loh. Kekar ya. Tinggi. Six-pack, ya, 7-pack, berapa pack lah gitu. Datang tapi matanya udah merah, nangis. Kakak, salam Pak Pendeta. Loh, ini body sama suara agak beda sedikit saudara ya. Datang kita layani. Loh, kenapa? Saya kecewa Pak Pendeta. Waduh, ternyata saudara, badan Anda boleh hebat kekar, tetapi isinya apa saudara?
hatinya bagaimana. Body boleh oke saudara ya. Tetapi yang keluar itu loh. Ya, yang keluar itu. Kenapa kamu sampai begitu? Kenapa kamu menangis sedih? Saya ditinggal sama pacar saya. Waduh. Ini pacarnya soalnya sama modelnya. Saya bilang yuk pelepasan dulu. Amin saudara? Nah, nggak gampang saudara. Nah, jadi kalau seorang laki-laki menyukai seorang wanita dan seorang wanita menyukai seorang pria itu normal. Jangan sampai nggak suka. Ya, amin? Amin, puji Tuhan. Masalah jadinya ya nanti kita lihat. Pokoknya penting sudah suka dulu ya, normal berarti ya, puji Tuhan. Suka dulu ya. Itu namanya preliminary. Oke, nah perhatikan setelah saudara dengan saya diciptakan oleh Tuhan, perhatikan ayat 28, Allah memberkati kita, mereka, saudara dan saya diberkati. Amin. Kita segambar dengan Allah, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan dikatakan beranak cuculah. Saya pikir ayat ini cocok karena waktu itu baru Adam dan Hawa beranak cucu. Kalau sekarang kayaknya agak susah ya anak cucu banyak. Nah, saya punya teman itu dia punya anak 11 saudara. Iya, bapak mamanya satu pelatih, satu asisten pelatih. Saya bilang, mau dibilang kurang doa ya susah juga ya. Penguasaan diri juga apa nggak ada atau gimana ya. Bayang 11 itu makannya kayak apa, saya bingung juga itu. Dia biasa kok beli beras tuh sebulan sekarung katanya. Buset deh. Nah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan merayap. Dan binatang yang merayap. Nah, kalau saudara pelayanan ke pedalaman, mungkin Pak Dani sudah pernah pergi ya, satu daerah namanya Kecamatan Krayan, itu perbatasan dengan Malaysia. Itu orang sana tuh semua dimakan saudara. Semua yang terbang kumakan katanya. Kecuali pesawat terbang. Semua yang merayap saya makan, kecuali kereta api. Tidak ada pantangan saudara, karena memang ada ayatnya Pak Pendeta. Semua bisa dimakan. Ini ada ayatnya. Tetapi ada juga ayat yang lain, berjaga-jagalah, jangan baca sebelah aja, berjaga-jaga. Coba lihat kiri kanan, berjaga-jaga makan ya. Nah, jangan sembarang ya. Ya. Kalau makan enak jangan sendirian, ajak-ajak. Ya, puji Tuhan ya. Aku segambar dengan Allah, puji Tuhan ya. Nah, perhatikan saudara, bahwa kita segambar dengan Allah berarti kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Puji Tuhan. Oke, next. Yang ketiga. Ah, ini menarik nih. Yang ketiga. Aku spesial. Wow. Coba beri salam kiri kanan, katakan, aku spesial. Aku spesial. Wah. Mantap. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. Mazmur 139 ada di teks ya. 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah, memang kita ini spesial. Bahkan kita punya sidik jari nggak ada yang sama, betul? Retina mata kita tidak ada yang sama. Bahkan geraham gigi ya kalau nggak salah ya, tidak sama juga. Ya, makanya kalau kita lihat orang ada di ilmu apa sih namanya itu? Ya, postmortem itu dia mencari yang berbeda dari setiap orang ya. Bayangin sekarang penduduk dunia hampir 7 miliar lebih ya, nggak sama saudara. Hebat nggak Tuhan yang ciptakan kita, amin. Begitu spesialnya Anda, nggak ada fotokopinya. Ya, amin. Ibu Maren nggak ada fotokopinya, Kesia nggak ada fotokopinya, only one.
Amin. Ya, nah istimewa saudara. Ini Daud berkata, dia bilang bahwa aku ini dibentuk dari kandungan ibuku, kata Daud. Saudara tahu Daud ini? Daud ini pekerjaannya apa saudara? Sebelum jadi raja? Ngangon kambing. You understand about ngangon kambing? Nah, you understand? Nah, gembala kambing atau domba. Nah, di Indonesia ini jarang domba ya. Nah, gembala kambing. Jadi mainannya tuh kemana? Ke padang, ke hutan-hutan bawa. Tetapi setiap dia pergi ke hutan, dia selalu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Dimanapun dia berada, walaupun situasi dan keadaannya, kadang dia harus menjaga supaya dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Dia tetap bisa menjaga, tetapi dia juga ada waktu untuk memuji Tuhan. Dimanapun dia berada, dia memuji Tuhan. Dan dari seorang penjaga domba, bisa menjadi Raja Israel yang paling lama, hampir 40 tahun, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Anda begitu spesial, mungkin masa lalu kita tidak baik, saudara. Orang tidak menganggap kita. Siapa kita ini? Tapi ayat 14 berkata, Daud bilang, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat. Jadi, saudara dengan saya diciptakan Tuhan, itu adalah suatu kejadian yang dahsyat. Satu kejadian yang luar biasa. Jadi Anda bukan biasa-biasa. Anda dan saya bukan biasa-biasa. Kita orang yang spesial. Amin. Ya. Kita ditenun dari dalam kandungan. Kejadianku luar biasa. Ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Next. Nah, saudara pasti tahu siapa yang bikin ini ya. Nah. Oke. Saudara lihat ini di dalam kandungan kecil sekali ya. Dari tidak ada, ya, dari tidak ada nih baru rencana mau tunangan, baru mau menikah orang tua kita, itu belum saudara belum ada apa mau punya jadi anak ya belum. Tetapi lihat prosesnya, bagaimana tangan Tuhan bekerja, sehingga saudara dan saya bisa ada hari ini. Saudara juga yang menonton di live streaming, lihat, saudara orang yang spesial, bukan orang yang sembarangan. Ditenun kita sampai kita menjadi besar. Bayangin, kok tadi dulu kecil ya? Ini kayak Andre Gebi anak saya. Dulu kecil gitu, kok sekarang jadi besar ya. Betul nggak? Luar biasa. Jangan sia-siakan. Hidup kita ini jangan kita sia-siakan. Hidup kita ini sangat berharga. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya coba translate ya. Mungkin kalau ada yang lebih canggih translate-nya silakan. Ya ini spesial, ini specific purpose and exceptionally great. Terus ya to impact abundant life. Jadi kurang lebih terjemahnya gini ya. Jadi kita ini diciptakan Tuhan punya tujuan khusus. Amin. Dan diciptakan secara luar biasa untuk memberi dampak pada kehidupan yang berlimpah. Amin. Wah, tepuk dong kiri kanan. Hidupmu berlimpah. Haleluya. Dari nggak ada. Seperti Daud. Dari gembala bisa jadi raja. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Siapa kita mungkin 10-15 tahun yang lalu? Siapa kita? Saya karena melayani Tuhan, saya bisa keliling Indonesia. Mungkin juga pastor dari. Kalau saya cuma bekerja biasa, mungkin tidak bisa keliling Indonesia. Mungkin bisa sampai ke luar negeri, karena kita melayani raja di atas segala raja. Dan roh yang sama itu, yang adalah Bapa, the Father of Spirit itu, ada di dalam kita. Sama rohnya. Amin. Dia juga bisa membawa kita kemana saja. Puji Tuhan. Tetapi kita harus mempunyai hubungan yang baik dan erat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Oke, saya akan berikan sedikit satu kesaksian tentang bagaimana from zero to the hero. Jadi orang yang menang. Ada seorang bapak yang hidupnya biasa saja,
Dia bahkan tertolak di dalam keluarganya. Tapi hari ini Tuhan pakai dia luar biasa. Waktu dia bertobat berjumpa dengan Yesus, dia bilang bahwa kalau orang tua saya meninggalkan saya, bahkan saya menjadi anak yang terbuang. Ini cerita dari seorang anak di panti asuhan ya. Tapi hari ini dia menjadi seorang yang hebat. Dia menjadi itu loh yang kalau pesawat landing apa namanya, ATC ya, yang jaga-jaga itu loh, apa dikerja di atas tuh. Tower untuk pengawas itu. Di salah satu pulau di Pulau Biak namanya, di Irian Jaya, di Papua, sekarang Papua ya, di Papua. Dia cerita sama saya, Pak Eno, saya ini orang yang terbuang. Akhirnya saya masuk panti asuhan 1. Saya pindah lagi panti asuhan 1 sampai akhirnya saya mendapat pendidikan yang wajar. Saya bertobat, saya melayani Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh. Dirubah hidupnya dari seorang yang terbuang, sekarang diangkat Tuhan. Dia menjadi salah satu kepala ATC untuk tower pengontrol pesawat di Pulau Biak di Papua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. What's your journey? Apa perjalanan spiritual journey kita? Karena kita bicara tentang spiritual capital. Setiap kita punya roh yang sama. Itu Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada pada saya. Coba katakan, Roh Tuhan ada pada saya. Roh Tuhan ada pada saya, sama. Dan dia akan membawa kita naik dan lebih naik lagi. Nah, amin ya saudara ya. Nah, menenun aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Oke, next. Yang keempat, yang terakhir, tetapi subnya ada 4. Ya, yang keempat apa? Aku bisa. Jadi yang pertama tadi, aku jelas. Ayo kita latihan dulu. Aku jelas. Aku segambar Allah. Baru yang ketiga, aku spesial. Yang keempat, aku bisa. Matius 25 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Perhatikan kata menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tuh tahu kapasitas kita. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi kita nggak perlu iri sama orang lain. Amin. Ya, memang sih lebih banyak orang irian daripada orang Papua. Ya kan? Ada yang belum mudeng ya. Jadi nggak perlu iri. Kalau dia misalnya dalam pelayanan, oh dia bisa, yes okay, no problem. Everything need process, need time. Sebuah itu perlu waktu. Amin saudara? Oke, nah ini jadi kata aku atau siapakah aku tuh saya ganti ditambahkan menjadi daku. Oke, daku tuh terdiri dari D-A-K-U. D-nya discover, terus apa ini? Activate ya. Baru keep and unique. Nah, temukan talentamu. Apa talentamu? Apa karuniamu? Apa bakatmu? Contoh, Yeski sama siapa namanya? Friskill, tahu nggak talenta dan bakatnya istri atau suami? Tahu ya? Itu tahunya waktu pacaran atau sesudah menikah baru tahu? Atau ada bakat terpendam yang belum diketahui? Hah? Tahu, bagus. Ya. Jangan sampai suami istri nggak saling tahu. Wah, bahaya ini. Bakatnya tidak tahu, kesenangan istrinya nggak tahu, wah repot ini. Temukan talentamu, ya, lalu aktifkan, ya, kembangkan talentamu, bakatmu, ya. Saudara boleh baca ya di Matius 25 ayat 15 dan seterusnya nanti ya, baca terus ya, saya waktunya nggak cukup. Di situ dijelaskan bahwa ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Yang 5 ini dia kembangkan menjadi 10. Yang 2 dikembangkan menjadi dan seterusnya. Tetapi yang 1 disimpan. Tapi dia punya alasan. Dia salahkan yang memberi talenta. Wah, bahaya sekali.
Orang banyak seperti itu. Waktu dia menghadapi masalah hidup, aduh Tuhan, apa salah saya? Kenapa Tuhan sama saya begini? Tuhan disalahin. Bukan Tuhan, kita yang salah. Amin. Kita yang salah. Karena semua sudah diberikan. Kita sudah spesial, kita segambar dengan Allah. Tetapi kita tidak menemukan apa yang ada dalam diri kita. Kalau Anda tidak bisa menemukan, banyak orang bisa membantu Anda. Di gereja ini Anda bisa menemukan talenta Anda. Di gereja ini kita bisa membantu Anda. Untuk menemukan talenta Anda. Karunia yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Kalau Anda orang yang pekerja, yang baik, Anda punya skill, kepandaian, ya kembangkan kepandaian Anda. Ya, di tempat kita ini banyak ya yang sudah menemukan ya, bakat-bakat ya. Kita di sini hebat, banyak Pak Guru kita sini. Ada Pak Guru Ibrani, ya, Hebrew, ada Pak Guru, apa itu, foto apa sih? Fotografi, wah keren ya. Semua bisa ya, tapi ada juga yang ngajar baru sekali udah nggak ada gitu loh. Langsung diliburkan kita sekali ngajar. Nah, jadi ada bakat. Ada juga musik, ya. Ada beberapa anak juga belajar sini dengan Andre, setelah belajar musik. Gak apa-apa, saudara. Kita semua belajar. Amin. Saya pun sampai hari ini masih belajar, saudara ya. Belajar tuh banyak, apa saja. Belajar berkomunikasi, ada skill yang bakat, ya. Belajar berinteraksi, belajar kita untuk sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kita di dalam ketenangan, disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Di dalam tinggal diam dan tenang, di situ terletakkan kita, kekuatan kita, bukan gerasa gerusu. Ya. Baru talenta dan bakat kita itu kita jaga, tidak perlu iri kepada orang lain. Keep. Ya sudah. Kalau hari ini saya bisanya ini dulu, ya udah. Kalau yang lain mungkin lebih dari saya, ya silakan, enggak apa-apa. Nanti ada waktunya, saudara. Amin. Memang saya tiba-tiba berdiri di sini? Tidak, saudara. Saya dulu susah ngomong juga, saudara ya, bakat. Nah, kalau saudara lihat kesaksiannya Musa. Musa waktu dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya. Dia bilang apa? Musa bilang, Tuhan, aku tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Siapa aku nih Tuhan? Siapa aku? Aku nggak bisa Tuhan. Tapi apa yang terjadi sama Musa? Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Satu peristiwa yang besar, saudara. Membebaskan satu bangsa. Amin. Kadang kita baru ngurusin 1-2 orang sudah nggak sabar, saudara. Ini satu bangsa dibebaskan dengan orang yang mengaku saya ini nggak bisa, saudara. Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya dari sononya memang sudah begini, nggak bisa Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu kekuatan. Aku akan mengajari engkau. Lalu Musa bilang apa? Baik Tuhan, aku taat. Nah, kebanyakan orang itu jatuhnya bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau taat. Amin. Tidak mau mengikuti. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, baru yang selanjutnya, kunya adalah kita ini mempunyai keunikan masing-masing. Ya, saya tidak bisa 100% seperti Pak Daniel atau seperti Ibu Debbie, begitu kita yang lain juga. Coba colek kiri kanan, Anda unik. Bukan antik ya, unik. Anda unik. Suami istri pun unik. Nah, Anda tuh termasuk satu-satunya. Spesial, tidak ada fotokopinya. Nah, unik. Saudara dan saya ini adalah orang yang unik. Ya. Hari ini saudara lihat saya ada yang beda nggak? Oh ya, Sheshe Pak. Saya dikasih hadiah ini batik saya pakai ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Daniel, Bu Devi ya. Tapi ini tidak bisa difotokopi ya, maaf ya. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya saya bikin begini modelnya, kagak kok ini karena sesuai dengan siapa aku. Oh. Jadi segala kepalsuan saya hilangin, tidak pakai cat rambut. Jadi ini asli nih. Ah, ini this is me. This is me. Iya, this is me. Karena kalau kita yang khotbah, who am I, itu sudah yang nanya, kamu siapa? Kamu yang mau khotbah nggak tahu siapa kamu kan gitu. Ya. Jadi ini aslinya, rambutnya putih sudah, ini asli. Tapi next week udah beda lagi ya. Ya. Ya.
Puji Tuhan ya. Nah, jadi apa? Ya. Jadi kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Ya, jadi masing-masing orang mempunyai skill dan kemampuan minimal satu. Ya, tidak ada yang nol. Tidak ada yang nol, minimal satu. Mungkin nanti satu saat kita akan bikin satu survei, ya. Menurut Anda tuh talentanya apa sih? Nah, nanti kita bisa lihat. Tapi jangan talenta saya makannya. Itu tidak perlu talenta, saudara. Nah, karena begini ya, saya suka nonton itu loh, apa yang di AXN itu apa sih? Go Talent itu bagus itu ya, ya. Gimana orang-orang yang kayaknya saya cuma dari desa, saya dari tempat terpencil, tapi dia dapat kesempatan. Amin. Semua kita punya kesempatan, amin. Ada kesempatan. Biar Anda, saya hebat, saya bisa, tapi di kamar gak keluar. Saya bisa di kamar, gak jadi apa-apa kamu. Temenmu sama kecoa, sama cicak. Tolong aku dong Cak, ya nanti, jadi gak keluar-keluar situ. Tapi bisa saya katanya gitu. You must go, pergi. Melangkah saudara. Kalau sudah dapat pengetahuan, sudah dapat satu direction dari Tuhan, setelah Anda berdoa, melangkah, maju. Dan kalau Tuhan sudah suruh, itu pasti terjadi. Dan hari ini kita juga melihat bahwa Anugerah Church sudah 1 tahun berdiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan bukan hanya sekedar ada Tuhan saja Bapak Ibu, tetapi dia akan Tuhan terus tumbuhkan dengan orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Karena Anda semua orang yang spesial. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pak pemain musik. Oke, kita ulang, ada 4 tadi. Ayo. 1, aku. Nah, mungkin sampai nggak jelas ya, bahaya ini. Aku jelas. Aku segambar Allah. Aku spesial. Aku bisa. Oke.